Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andrew Vito Jayadi dengan NPM 23061150116, mahasiswa Manajemen Bisnis Pariwisata Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita, yang dimana kita akan mewawancarai dan berdiskusi tentang corporate culture dan sistem kompensasi di suatu perusahaan. Halo Kak, boleh diperkenalkan dirinya? Oke, halo teman-teman, nama aku Angelin. Dan saat ini aku bekerjanya itu di Binus University ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu adalah sebuah institusi pendidikan ya, Binus University. Dan kalau untuk posisi aku sebagai teaching and learning staff. Nah, sesuai namanya teaching and learning, berarti aku tugas utamanya adalah mengajar dan juga fokus terhadap pembelajaran yang ada di sebuah mata kuliah di sistem informasi gitu. Kalau culture di Binus University itu sendiri itu gimana Kak? Sebenarnya kalau yang sejauh ini aku rasain ya sebagai staff di Binus itu salah satu perusahaan yang menurut aku sangat-sangat oke sih untuk environment, kayak misalnya dan kebetulan dari divisi aku sendiri itu memang kurang lebih usianya tuh seumuran sama aku juga gitu, jadi sangat-sangat lebih nyambung, mungkin ya lebih nyambung dan juga suportif gitu, mau saling bantu gitu. Dari pertama kali aku masuk, misalnya aku nggak ngerti apapun gitu, itu juga bakal diajarin sama yang udah lebih senior, jadi sangat-sangat suportif dan environment Binus itu sangat oke sih untuk sebuah perusahaan. Kira-kira kalau di Binus University itu sendiri, ada nggak sih nilai-nilai inti yang diterapkan dalam keseharian? Kalau misalkan di Binus sendiri, mungkin kalau teman-teman pernah main ke Binus ya, Binus tuh ada Binusian Value. Nah itu ada yang namanya Spirit gitu. Spirit itu singkatan dari S-nya itu Striving for Excellence, terus P-nya itu Perseverance, R-nya itu Respect. Jadi benar-benar diterapin baik dari atasannya sendiri, yang Binusian atasan benar-benar tinggi banget ya, kayak benar-benar dari CEO-nya sampai ke kita staff di bawahnya tuh benar-benar menerapkan si Binusian Value tadi. Jadi tadi kan seperti yang kakak bilang bahwa mayoritas pekerjanya seumuran, yang mana merupakan Gen Z. Nah Gen Z itu kan biasanya sangat menuntut keras tentang work-life balance. Nah kalau di Binus University itu sendiri, gimana sih sejauh mana mereka mensupport life balance dari para pekerjanya? Sejauh ini ya yang aku rasain, Binus itu sangat mensupport ya yang namanya work life balance, terutama untuk Gen Z gitu. Karena selama aku bekerja di sini itu nggak ada sih yang pernah namanya aku lembur sampai pulang malam gitu, itu tuh nggak ada gitu. Jadi aku pulang biasanya itu jam 5 lah udah bisa pulang. Nah aku mau tahu sekarang, kira-kira ada gak sih keunikan budaya dari Binus University itu sendiri yang kira-kira company lain itu nggak punya gitu? Kalau keunikan, mungkin aku bisa bilang kalau kayak hari Sabtu libur gitu, unik atau enggak? Mungkin unik, cuma ini balik lagi sebenarnya, karena tadi aku bilang divisiku teaching and learning. Kalau misalnya aku nggak dapet jadwal ngajar di hari Sabtu, oh ya udah aku bisa libur gitu. Mungkin company lain kan masih banyak nih yang hari Sabtunya masih masuk. Nah tapi kalau misalkan di aku, kalau misal kita nggak ada mengajar di hari Sabtu, ya berarti kita diperbolehkan untuk libur. Dan mungkin lain daripada itu tadi kali ya, Binusian Value itu menurut aku banyak sih, nggak semua company punya. Kalau dari keseluruhan budaya yang udah kakak sebutin tadi, kira-kira seberapa besar sih budaya itu berpengaruh terhadap performa kakak di pekerjaan itu sendiri? Menurut aku ngaruh banget ya, karena kayak yang tadi aku bilang, kalau kita menerapkan tadi Binusian Value itu benar-benar memicu kita jadi apa ya, ada motivasi, ada semangat gitu. Nah mungkin tambahan juga nih, kalau misalnya di Binus itu biasanya kita suka ada khusus untuk karyawan baru ya, kita tuh pasti selalu dipertemukan dengan Binusian Leaders. Binusian Leaders itu atasan-atasannya Binus, dan kita selalu dikasih kayak motivasi sama mereka, kita dikasih ngobrol bareng, bertukar pikiran bareng sama mereka. Dan itu menurut aku sesinya sangat-sangat insightful dan bikin kayak kita jadi semangat aja gitu, dan bikin kita lebih get to know more sebenarnya Binus itu seperti apa. Sejauh ini apakah cukup nyaman dengan lingkungan kerjanya kakak sendiri? Nyaman banget sih, bisa dibilang Binus itu salah satu zona nyaman aku lah sebagai perusahaan gitu. Jadi memang nggak sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat oke untuk dijadiin perusahaan yang settle untuk kedepannya, kayak gitu sih. Oke, tadi kan udah ngomongin tentang budaya ya. Tadi kalau aku dengan sepengetahuan aku tadi, budayanya sangat positif dan saling mensupport satu sama lain. Nah, ngomongin tentang kompensasi dan benefit, kira-kira kalau di Binus University itu sendiri, selain gaji, apakah ada benefit tambahan, misalnya seperti asuransi kesehatan atau transportasi atau mungkin makan siang gratis gitu? Oke, kalau misal benefit tambahan ya, outside dari gaji ya, dari salary, mungkin transportasi dulu ya. Transportasi itu kalau teman-teman tahu Binus itu kan ada banyak ya, ada Binus Alam Sutra, terus ada juga Bekasi. Nah kayak tadi aku bilang, kalau misalkan seandainya aku dapat jadwal mengajar di Alam Sutra atau Bekasi, nah dari Binus sendiri itu sudah memprovide yang namanya shuttle. Kedua, kalau untuk asuransi sendiri, asuransi kesehatan itu Binus sudah ada yang namanya Admedica. Itu adalah salah satu insurance yang sudah partnership sama Binus, dan itu bisa langsung
langsung kita gunakan biasanya, dan itu sudah dipotong juga sih melalui salary kita kayak gitu. Nah kalau benefits lainnya yang mungkin aku bisa bilang adalah training kali ya. Jadi BINUS itu suka memprovide kita staffnya itu training, yang dimana trainingnya itu kalau aku nggak salah sekitar 3-6 bulan sekali lah. Nah trainingnya ini bersifat wajib. Trainingnya itu apa? Trainingnya bisa dalam bentuk soft skill dan juga hard skill. Pastikan kita sebagai pekerja suatu saat mungkin mengalami sakit atau ada kendala. Nah gimana cara BINUS University ini treat their staff gitu? Semisal mereka ada yang sakit, izin atau cuti ataupun sebagainya. Oke, kalau dari BINUS sendiri itu kalau misal kita sakit atau mungkin ada izin yang memang urgent, itu kita diperbolehkan mengajukan. Dulu aku pernah sakit beberapa bulan lalu ya, udah cukup lama. Nah itu aku mengajukan namanya sick leave gitu. Jadi kita cuti memang untuk sakit, tapi cutinya tersebut itu tidak dipotong dengan cuti yang kita punya, yang namanya personal leave. Itu tidak dipotong di sana gitu. Jadi memang kalau misalkan ada kegiatan urgent kayak misalnya sakit tadi atau mungkin ada izin keperluan yang mendadak, itu kita diperbolehkan untuk mengajukan tadi cuti, tapi di luar dari personal leave yang kita punya. Tadi kan sebelumnya kakak sempat mention kalau ada training atau semacam pelatihan. Nah kira-kira kalau pelatihan atau sejenis sertifikasi gitu, apakah di cover dari BINUS University itu sendiri? Iya benar. Jadi kan tadi aku sempat mention bahwa aku pernah ada yang namanya pembiayaan sertifikasi. Nah sertifikasi itu apa? Sertifikasi itu waktu itu aku adalah sertifikasi SAP. Ya kalau misal teman-teman familiar juga, SAP itu kalau misal kita biaya sendiri itu mungkin sekitar ya berapa jutaan gitu, dan kemarin itu aku di cover. Nah tapi kembali lagi, nah sertifikasi ini diberikan dari BINUS sendiri kalau memang dari pekerjaan kita itu membutuhkan, dan memang sertifikasi itu akan mensupport pekerjaan kita. Kayak tadi aku bilang, aku sendiri memang mengajar si SAP itu. Jadi tentu aja sertifikasinya itu sangat-sangat membantu aku sebagai pengajar mata kuliah dari SAP itu gitu. Jadi balik lagi, memang sertifikasi yang diberikan itu memang untuk membantu menunjang proses pengajaran atau pekerjaan kita sih. Sejauh ini ya, tadi kan kakak mention kalau udah bekerja selama kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, kira-kira kompensasi dan benefit yang diberikan BINUS University itu sendiri sesuai gak sih sama beban dan kontribusi yang kakak berikan untuk company itu? Menurut aku sesuai banget sih, karena kayak tadi aku bilang, aku juga Gen Z, jadi aku tahu rasanya kerja mungkin di company lain itu punya kerjaan yang kayak workload-nya cukup berat gitu ya, di beberapa season tertentu mungkin cukup berat, tapi di sini menurut aku ya aku enjoy aja sih ngejalaninnya, aku enjoy, jadi menurut aku sesuai setara dengan benefit yang aku dapatkan juga. Oke, mungkin udah cukup banyak ya kita berdiskusi dan sharing tentang corporate culture nih. Last question deh nih Kak, ini aku ada baca di berita bahwa Gen Z merasa bahwa lingkungan kerjanya toksik sehingga mereka terpaksa harus mengundurkan diri dari company-nya. Nah, dari kakak sebagai Gen Z sendiri, kira-kira ada gak sih tips and trick atau cara beradaptasi ketika masuk ke company baru biar kita tuh bisa menyesuaikan diri gitu? Oke, kalau tips dari aku sebagai Gen Z kali ya, kalau misal pertama kali kalian memang masuk kerja, ya willingness aja untuk belajar, benar-benar mau cari tahu lah. Jadi jangan terlalu depend juga, jangan terlalu maunya diarahin terus. Jadi berusaha untuk nanya, berusaha untuk cari tahu dulu sebelum kalian bertanya gitu ya. Jadi jangan apa-apa banyak nanya gitu, jangan terlalu depend sama orang lain juga gitu. Walaupun kayak tadi aku bilang temanku cukup suportif, tapi ya tetap kita sudah bekerja di dunia profesional, ya udah berarti kita harus juga bisa menempatkan diri kita sebagai seorang profesional, yang dimana kita harus terus belajar, terus mencari tahu kayak gitu. Nah mungkin tambahan lagi apa ya, karena Gen Z ini sangat erat dengan work-life balance, lebih pahami aja sih pengertian dari work-life balance sendiri itu apa. Contohnya kayak misalnya aku punya waktu di kerja, ya berarti aku kasih 100% aku untuk kerja. Aku punya waktu di rumah, berarti aku kasih waktu aku 100% untuk misalnya diskusi sama keluarga, aku punya waktu untuk me time sendiri gitu. Jadi benar-benar ditempatin aja work-life balance-nya. Oke, keren banget ya teman-teman kalau kita beri tentang. Oke, tadi yang aku tangkap sih beberapa notes pentingnya adalah harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan me time atau dengan keluarga atau di rumah masing-masing. Juga harus mengerti apa itu definisi sesungguhnya work-life balance, dan juga harus tahu di mana tempat kita untuk bekerja, harus tahu di mana tempat kita untuk beristirahat. Nah, mungkin segitu dulu aja sesi interview dan sharing kita buat tentang corporate culture dan kompensasi di suatu company di BINUS University. Dari aku sendiri, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Angel karena udah bersedia untuk sharing tentang corporate culture. Oke, baiklah, mungkin sekian dulu video tentang sharing dan wawancara terkait corporate culture dan sistem kompensasi di suatu company. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.